yang mulia. Ya obat di lapas dulu aja yang mulia, nggak apa-apa. Baik yang mulia. Satu, jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap, jelas dan cermat kualifikasi atau peran kedudukan terdakwa apakah selaku orang yang melakukan atau serta melakukan. Dua, jaksa penuntut umum dalam dakwaan sama sekali tidak menguraikan secara lengkap, jelas dan lengkap peran dari pemilik platform Quotek yang nyata-nyata atau tidak seperti halnya platform lainnya yang juga melanggar izin. Dan dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan pula kenapa sampai sekarang platform Quotek masih beroperasi dan pakai sampai dengan hal kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya dakwaan atau tidak dapat mampu merumuskan unsur-unsur dari delik pidana yang dilakukan sekaligus atau Wibrau lagi-lagi telah memasuki pokok materi perkara, di mana untuk mengetahui para korban menerima keuntungan atau mengalami kerugian dan barang bukti, serta memutuskan perkara tersebut dalam putusan sela atas nama terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum nomor PDM 92 garis miring Cimahi garing Eko titik 2 garing 07 garing 2022 tanggal 20 penuntut umum. Sudah dibaca ya, caranya sangat tersebar pada hari Kamis ya, tanggal 18 Agustus 2022 jam 9 pagi ya. Semuanya lagi ya, terdakwa sehat ya, lalu terdakwa mendengar cakapan Ya. dengar ya, Ya, baru. dengar tadi ya, tadi memperhatikan kan dengan jelas ya cakapan dari penuntut umum ya. Baik Pak. Jadi selanjutnya kita akan mengakibatkan putus ya terhadap keberatan tanggal 18 Agustus 2002 jam 9 pagi ya. Barakatnya. Sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dari terdakwa? Untuk saat ini sih tidak ada yang melihat lanjut tanggal 18 Agustus ya untuk sidang selanjutnya. Cukup berarti ya dari terdakwa ya. Dari penuntut umum maka sidang ditunda hari Kamis tanggal 18 sidang ditunda hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 jam 9 pagi ya. Terdakwa dan sidang saya dan dengan apa? Masuk ke pokok materi perkara menurut kami itu aja. Nanti kita sama-sama dibuktikan di persidangan. Jadi eksepsinya ditolak ya? Nanti putusan akhirnya hari Kamis, putusan selanjutnya ya. Kalau jaksa jelas menolak. Ya. Kenapa kan banyak? Ya karena keberatan dari penasihat hukum banyak yang masuk pokok materi perkara. Itu aja menurut kami ya. Ada berapa poin? Lengkap semua. Ya, ada 7 poin ya yang di. Ya. Kasih ya. Nuhun ya. Jelas kan tadi diuraikan terkait alasan-alasan kita masuk ke pokok perkara. Nah, makanya kan jelas sebagai korban tanda kutip mohon untuk dihadirkan dalam persidangan biar lebih mudah menguraikan sebagaimana tadi tanggapan dari saudara jaksa penuntut umumnya. Kalau saya lebih tertarik itu untuk mengurai para korban dalam persidangan, para korban tanda kutip terkait masalah hal ini. Cuman yang perlu digarisbawahi, saya cuma mengingatkan terhadap para korban tanda kutip tersebut, hati-hati berketerangan di bawah sumpah ada sanksi hukum. Kita menunggu mereka. Mari kita uraikan dalam persidangan yang akan datang pada saat materi pemeriksaan saksi ya, dan korban. Semangat kita tunggu, kita sepakat dan kita urai semuanya, kita bongkar semuanya apa yang sesungguhnya terjadi. Terima kasih. Kemarin terkait masalah tanggapan aja yang mungkin terkait sidang mungkin tetap akan kembali seminggu sekali di hari Kamis. Kamis depan sidang agendanya apa? Terima kasih Akang. Doni gimana, udah sembuh belum? Tadi kan udah diurai, agak mendingan. Agak mendingan ya. Terima kasih Akang semuanya.
Doni Salmanan selaku afiliator Kotex dan bukan mengenai keabsahan dan atau legalitas dari pelaporan Kotex itu sendiri. Dikarenakan yang dihadapkan di muka persidangan sebagai terdakwa dalam perkara aku adalah Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan dan bukan Kotex, serta berbagai terdakwa tersebut telah kami uraikan secara jelas, lengkap dan cermat sesuai dengan unsur pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan, sehingga alasan keberatan penasihat hukum tersebut harus dikesampingkan. 3. Terhadap alasan keberatan penasihat hukum yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak diuraikan secara cermat mengenai ke 142 orang yang konon mengaku sebagai korban, apakah pernah mendapat keuntungan atau tidak dari total dana yang didepositkan, sehingga mengingat dari tabel perincian kerugian yang pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dari dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan tersebut, kami jaksa penuntut umum tidak pernah menyebutkan dan mencantumkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP di dalam surat dakwaan, sehingga alasan penasihat hukum tersebut perlu dipertanyakan dari mana penasihat hukum dapat menyimpulkan jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap, jelas dan cermat kualifikasi atau peran kedudukan terdakwa, apakah selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dan oleh karenanya keberatan penasihat hukum tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan. 2. Terhadap alasan keberatan jaksa penuntut umum dalam dakwaan sama sekali tidak menguraikan peran dari pemilik platform Kotex sebagai pihak pengelola dari investasi, serta tidak menguraikan bentuk pertanggungjawaban pihak platform Kotex, melainkan hanya mengungkap bentuk pertanggungjawaban dari terdakwa selaku afiliator. Pada pokoknya terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang memenuhi kualifikasi dari pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal pidana tersebut digunakan ketika terdapat suatu delik pidana yang dilakukan ayat 1 ke 1 KUHP yang selengkapnya berbunyi, mereka yang melakukan atau yang menyuruh melakukan dan terus peran menduga terdakwa apakah selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan. Perlu kami sampaikan bahwa penasihat hukum kurang memahami dakwaan, khususnya terhadap pasal yang dakwaan terhadap terdakwa, kualifikasi dari pidana orang yang melakukan materi pembuktian perkara yang seyogyanya harus dibuktikan dalam persidangan nantinya. Namun demikian perlu kami sampaikan beberapa hal terkait alasan keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Terhadap alasan penasihat hukum yang menyatakan jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara jelas bahwa setelah mencermati dan seksama seluruh alasan keberatan penasihat hukum buku pedoman pembuatan surat dakwaan diterbitkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, di mana jelaskan yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian para jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang berjudul pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP junto buku suplemen hasil rapat kerja. Selanjutnya berdasarkan ketentuan hukum yuridis hukum acara pidana Indonesia sebagaimana dimaksud 143 ayat 2 Aqua tersebut mengakibatkan dakwaan tidak dapat diterima atau harus dibatalkan. Jaksa penuntut umum 2. Surat dakwaan berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal. X pasal 143 ayat 2 KUHP bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat material, yaitu syarat formil pasal 143 menyampaikan beberapa hal umum mengenai ketentuan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga dalam pengajuan eksepsi atau keberatan tidak menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 156 KUHP, terdakwa atau penasihat hukum diberikan hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan dalam hal sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. 2. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima.
3. Dakwa jaksa penuntut batal demi hukum. Sudah menjadi ketentuan laku yang telah deposit dikurangi dana yang pernah ditarik. Akan tetapi jaksa penuntut umum sama sekali tidak menjelaskan apakah dana korban jaksa penuntut umum dalam dakwaan yang hanya mendasarkan adanya selisih dari dana yang didepositkan dengan dana barang ataupun jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang. 7. Ketidakberikan sebagai konsumen sebagai pasal 1 angka 2 junto penjelasan pasal 1 angka 2 yang menyebutkan definisi konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masalah penjelasan dalam dakwaan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum perihal menempatkan kedudukan hubungan adanya peringatan risiko bagi para trader sebelum yang bersangkutan mengambil keputusan dalam melakukan trading apakah mendapat keuntungan atau tidak dari total dana yang didepositkan mengingat dari tabel perincian kerugian yang diuraikan di jelas pula apa peran terdakwa dalam perkara AKO. Dalam 3. Dakwaan jaksa penuntut umum jelas dan lengkap bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak platform Quotek. Jaksa penuntut umum dalam dakwaan hanya mengungkap bentuk pertanggungjawaban dari terdakwa selaku afiliator yang nyata-nyata pertanggungjawaban sepenuhnya ada di pihak platform Quotek, di mana Siap.